Halo teman-teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Dan kali ini kita akan bahas kembali tentang garapan dari Jimmy Boss Collective atau JBC, karena ada informasi terbaru dan juga di sini kita akan mengecek apakah Ninja Exchange itu sudah bisa kita mendapatkan yang namanya pun number verification atau masih belum, karena sebelumnya ada informasi tentang adanya Indonesia sebagai negara yang dituju untuk ditargetkan bisa verifikasi di Ninja Exchange. Oke, lanjut saja ke informasinya terlebih dahulu. Oke, di sini teman ada informasi terbaru dari X-nya di GPC atau Jimmy Boss Collective sekitar 43 menit yang lalu. Kita coba baca terlebih dahulu teman, dan seperti apakah informasinya. Nah, di sini ada informasi seperti ini. GPC Army, ini hari Selasa, mari kita pertahankan momentumnya. GPC Army semakin kuat setiap hari dengan kontribusi nyata yang mendorong nilai nyata. Tetap aktif dalam ekosistem, bagikan pembaruan, selesaikan tugas, dan bangun bersama kami. Upaya Anda mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang tidak dapat ditandingi oleh proyek yang hanya mengandalkan sensasi. Launchgate akan segera hadir. Nah, memberikan hadiah USDT bulanan langsung dari perbendaharaan kepada pemegang terverifikasi. Nah, artinya apa namanya? Jadi di sini di dalam launchkit tersebut sepertinya akan dibutuhkan yang namanya verifikasi user, yang mana di sini kalau nggak permuk mungkin menggunakan KYC, ataukah menggunakan transaksi, ataukah menggunakan like, comment, dan sebagainya. Kita tinggal tunggu teman ya, karena di sebelumnya saya dapat informasi bahwasanya Launchkit itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk menambah keuntungan, mungkin seperti staking kah dan sebagainya, yang dari hasil airdrop kita. Mungkin teman-teman yang ikutan presale, teman-teman yang ikutan airdrop itu menggunakan airdropnya dalam hal staking dan sebagainya di dalam Launchkit, sehingga adanya yang namanya tambahan penghasilan. Oke, seperti itu teman ya. Jadi di sini dibutuhkan yang namanya pengguna yang terverifikasi. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu teman ya, untuk memverifikasi dari diri kita sebagai pengguna atau sebagai holdernya GPC. Sekaligus memastikan hanya kontributor yang dapat menjual. Nah, hanya kontributor yang dapat menjual. Apakah teman-teman sudah aktif di dalam X, sudah aktif komen, sudah aktif ikutan ride, sudah aktif dan sebagainya, itu karena secara umum itu katanya untuk sistemnya dari GPC itu menggunakan AI yang akan terdeteksi keaktifan kita, di mana kalian sudah menghubungkan atau mengkaitkan dari X, mengkaitkan dari YouTube, dan mengkaitkan dari Telegram dan sebagainya, itu akan terdeteksi secara otomatis, yang mana kalau kalian sudah melakukan keaktifan atau kontribusi maksimal, itu akan berpengaruh terhadap hasil alokasi kalian untuk melakukan yang namanya pencairan untuk token yang masih di lock ini teman ya, seperti itu. Oke, dan di sini tidak ada penurunan harga, hanya tekanan kenaikan dan keuntungan jangka panjang. Nah, itu adalah merupakan salah satu strateginya dari depth-nya GPC teman ya, dengan mengadakan Launchkit, dengan mengantisipasi yang namanya penjualan besar-besaran, karena setiap bulannya divesting 10% gitu teman ya. Harapkan pembaruan berkala mengenai GPC Launchkit. Kita tidak hanya megang, kita sedang bangun masa depan. Nah, di sini pun saya komen aja lah teman ya, menunjukkan keaktifan kita, siapa tahu dilihat oleh Jimmy Boss-nya, ya maksudnya biar kita aktif lah teman ya. Kita komen-komen aja, like, retweet, dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, kita coba langsung menuju ke tampilan aplikasi Ninja. Nah, untuk X-nya Ninja, kita coba cek terlebih dahulu teman ya, apakah ada informasi mengenai supportingnya terhadap negara kita teman ya, negara Indonesia, untuk verification at pun number. Nah, di sini kalau kita cek di sini belum terlihat teman-teman ya. Nah, belum terlihat update-nya. Kita coba cek aja langsung apakah sudah ada OTP-nya yang masuk ke dalam SMS kita atau belum, karena sebelumnya ada pengumuman seperti coba kita cek namanya, pengumuman tentang supporting Indonesia namanya, di mana saya cek kemarin itu. Nah, ini. Jadi di sini terlihat seperti ini teman ya. Jadi ada sekitar 4 hari yang lalu diumumkan tentang
supportingnya akan ke Indonesia. Pemberian penting memperluas akses global. Kami bekerja keras di balik layar untuk memperkuat kerangka hukum dan kebutuhan kami sehingga kami dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengguna di lebih banyak wilayah. Segera tersedia. Nih maksudnya teman ya. Segera tersedia ini apakah sudah tersedia saat ini? Karena sudah berlangsung sekitar 4 hari yang lalu untuk pengumuman resminya dari X-nya Niza. Nah, tujuan kami sederhana, menjadikan Niza IO mudah diakses, sesuai dan andal bagi sebuah komunitas yang ingin menjadi bagian dari ekosistem kami. Nah, jadi di sini ya tersedia, katanya segera tersedia Indonesia, Vietnam, Azerbaijan, Turki, Oman, Tajikistan, dan Kenya. Oke, kita coba cek langsung untuk Indonesia. Namanya apakah sudah tersedia untuk add pun nomornya. Kita cek aja langsung dari aplikasinya Niza, teman-teman ya. Saya coba buka. Oke, di sini kita coba verifikasi identity. Nah, di sini kita coba verifikasi, teman-teman. Kita klik verifikasi identity. Nah, di sini kalau teman-teman tidak menambahkan PUN number-nya pada bagian sini. Nah, ini kan ada PUN number. Itu kita tidak bisa melakukan KYC di Niza, teman ya. Nah, jadi kita harus add PUN number, teman. Nah, kita coba langsung sip seperti ini. Nah, kita coba langsung sip. Nah, seharusnya itu akan langsung masuk ke email kita untuk email verification. Kalau email verification ini sepertinya sih aman-aman aja, teman ya. Tapi setelah email ini itu kurang bagus, teman ya. Arti istilahnya OTP itu tidak bisa. Nah, kita coba baca untuk yang emailnya. Nah, ini emailnya, kita ambil OTP-nya terlebih dahulu. Kita coba cek 728425. Nah, namanya 728425. Kita masukkan di sini 728425. Oke, kita coba cek. Nah, di sini apakah sudah bisa? Seharusnya kalau memang bisa, ini akan langsung masuk. Namanya ini kan untuk email aman, ya, untuk email aman. Nah, apakah sudah bisa? Nah, untuk Indonesia, untuk nomor ini belum terverifikasi, teman ya. Masih not prefix, masih belum bisa, teman. Oke, jadi untuk informasi ini dari Niza untuk segera tersedianya di Indonesia ini belum kesampaian ya. Nah, karena belum bisa kita lakukan. Nah, gitu. Nah, jadi seperti dulu teman untuk informasi kali ini. Yang pasti kalau teman-teman ingin melakukan yang namanya trading nanti, itu kalau di Niza pasti, tapi kita tidak bisa melakukan KYC, sama aja bohong, teman ya. Jadi kita coba cek secara berkala. Sebelum 2 Februari itu kita maksimalkan sudah bisa KYC di Niza, teman ya. Itu pun kalau tidak ada listing yang lain. Kalau kita cek sih ada yang di CoinMarketCap, ada yang di CoinGecko. Kalau di CoinMarketCap dan di CoinGecko, apakah kita bisa melakukan deposit atau bagaimana? Nanti kalian bisa cek sendiri untuk aplikasinya, teman-teman ya. Ada di Play Store itu, teman ya, atau langsung dari websitenya. Apakah kita bisa melakukan deposit nanti ke sana apa tidak? Kalau bisa, kita bisa jual ke sana, teman ya. Kalau untuk GBC-nya. Nah, kalaupun tidak bisa, itu kita maksimalkan nanti untuk Niza. Kita cek secara berkala untuk add PUN number-nya agar bisa verifikasi KYC. Mudah-mudahan saja untuk di PancakeSwap itu segera listing juga teman-temannya dari GBC ini. Karena sebelumnya saya dapat informasi juga, kalau nggak salah itu dari komandan-komandan di dalam grupnya GBC itu akan listing di PancakeSwap. Sehingga kita akan lebih mudah teman-temannya untuk melakukan yang namanya swapping atau transaksi nantinya di tanggal 2 Februari tersebut. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi terupdate dari GBC dan juga Niza Exchange. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Bye-bye. Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iwan #8.